بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min lughatil Qur'an wa ja'alaha min ahsanil lughati fil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min afsahi wa ahsanil lisani kalaman. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-bararah? Nad'ukum ala sihhatin wa afiyatin wa sitr. Tashilan li wa tafhiman lakum antiq amamakum bil mantiqi sharih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam lanjutan materi An-Nahwul Wadih. Mudah-mudahan antum selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat talaba al-bararah, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang al-mubtada wal khabar wa tatabuquhuma. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang judul daripada apa yang akan kita bahas, yakni judul khabarul mubtada'i hina yakunu jumlatan aw shibha jumlatin. Khabar mubtada ketika menjadi jumlah atau syibih jumlah. Perhatikan contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah al-amsilatu al-harakatu tuqawwil 'adalati. Gerakan itu, adapun gerakan itu tuqawwi, menguatkan apa gerakan tersebut, al-'adalati, terhadap otot-otot. Contoh yang kedua, as-sulahfatu zahafat. Kura-kura itu merayap. Kemudian masuk dalam kategori apa? Contoh daripada yang pertama ini, al-harakatu as-sulahfatu. Contoh daripada al-harakatu as-sulahfatu, bagian daripada contoh yang disebutkan di dalam khabarnya adalah khabar mubtada minal jumlatil fi'liyati. Diperhatikan daripada kalimat tuqawwil 'adalati. Inilah yang disebut dengan susunan jumlah fi'liyah. Tuqawwi fi'il mudhari', al-'adalati menjadi maf'ulnya, maka ketika setelah mubtada ada fi'il, maka inilah yang disebut dengan khabar yang terbentuk daripada jumlah fi'liyah. Begitu juga yang terdapat pada kalimat zahafat. Zahafat ini bagian daripada jumlah fi'liyah, tapi terbentuk dari fi'il madhi. Selanjutnya, yang kedua, al-muhadzabu asdiqa'uhu katsiruna. Kemudian contoh selanjutnya, al-misbahu daw'uhu syadidun. Al-muhadzabu, orang yang berperangai baik itu, asdiqa'uhu, adapun teman-temannya, al-muhadzab katsiruna, ialah banyak. Al-misbahu, lampu itu, daw'uhu, adapun lampu tersebut, daw'uhu, sinarnya lampu, syadidun, sangat kuat. Ini contoh daripada jumlah apa? Inilah yang disebut dengan contoh dari khabar mubtada minal jumlatil ismiyati. Perhatikan kalimat setelah al-muhadzabu, asdiqa'uhu, setelah isim ada isim lagi. Maka setelah isim ada isim lagi, maka isim yang kedua ini yang kemudian disebut dengan mubtada. Mubtada tsanin atau mubtada yang kedua. Al-muhadzabu mubtada yang pertama, asdiqa'uhu mubtada yang kedua. Kemudian katsirun menjadi khobar daripada mubtada yang kedua. Begitu juga selanjutnya dari contoh kalimat al-misbahu, daw'uhu. Al-misbahu menjadi mubtada karena ia ada di awal, daw'uhu menjadi mubtada, tapi mubtada tsanin. Syadidun menjadi khobar daripada mubtada yang kedua.
Maka syarat daripada khobar jumlah ismiyah ini adalah setelah isim yang menjadi mubtada, setelahnya adalah isim menjadi mubtada tapi harus ada domirnya, asdiqauhu. Ini ada hu, kembali kepada al-muhadzab. Dau'uhu, sinarnya. Berarti ada syarat terdapat domir pada mubtada yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, as-sarju 'alal farasi. Pelana itu ada di atas kuda. Selanjutnya, an-najatu fi sidqi. Kesuksesan itu ada di dalam kejujuran. Contoh daripada apa ini? Contoh daripada khabarul mubtada min shibhil jumlah, yakni al-jaru wal majrur. Yang keempat, as-sa'atu tahtal wisadati. Jam itu ada di bawah bantal. Selanjutnya, ar-rahatu ba'da ta'bi. Istirahat itu setelah lelah atau setelah capek. Contoh daripada apa ini? Contoh daripada khabarul mubtada min shibhil jumlah juga, tapi terbentuk dari dzaraf. Karena tahta dan ba'da bagian daripada dzaraf. Tahta dzaraf makan, ba'da dzaraf zaman. Keterangan yang menunjukkan tempat atau keterangan yang menunjukkan waktu, maka itu disebut dengan dzaraf. Inilah bagian daripada contoh ketika khabar terbentuk daripada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan syibh jumlah atau syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua, yakni terbentuk dari jar dan majrur dan dzaraf. Selanjutnya, i'rabu khabaril mubtada hina yakunu jumlatan aw shibha jumlatin. I'rab khabar mubtada ketika menjadi jumlah atau syibhul jumlah. Perhatikan contohnya. Al-harakatu. Al-harakatu i'rabnya mubtada karena ia ada di awal. Kemudian i'rabnya rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Al-harakatu. Kemudian selanjutnya kalimat tuqawi al-adalati. Bagaimana cara mengi'rabnya? Cara mengi'rabnya adalah tuqawi fi'lun mudhari'un, fi'l mudhari' marfu'un, i'rabnya rafa' bidhammati dengan dhamma al-muqaddarah yang dikira-kira. Karena tidak dibaca tuqawiyuh tapi tuqawi, maka dhammahnya dikira-kira. Kemudian wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Dan fa'ilnya tuqawi karena setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Dhamir yang tersimpan di dalam fi'il tuqawi jawazan, jawaz. Takdiruhu, kira-kiranya hiya, yakni hiya ya'udu ilal harakah, yang kembali hiya tersebut pada harakah. Kemudian al-adalati. Al-adalati maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Selanjutnya apa terakhir daripada i'rab ini? Wa jumlatul fi'li. Dan himpunan fi'il tuqawi, yakni fi'il mudhari' wal fa'ili, dan fa'il yakni dhamir yang terdapat pada kalimat tuqawi, wal maf'uli, dan maf'ul yakni maf'ul bi fi mahalli raf'in khabarul mubtada, dalam kedudukan rafa' menjadi khabar mubtada. Maka ini menjadi khabar mubtada yang terbentuk dari jumlah fi'liyah. Ini yang disebut i'rab jumlah fi'liyah. Selanjutnya, al-muhadzabu asdiqauhu katsirun. Bagaimana mengi'rabnya? Al-muhadzabu mubtada'un marfu'un bidhammati, asdiqauhu mubtada'un marfu'un bidhammati wa huwa mudhafun, wal ha'u, haknya hu, mudhafun ilaih. Katsiruna i'rabnya khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi, tanda raf'nya al-wawu, sayrun, katsirun, waw, niyabatan 'anid dhammati, pengganti dari dhammah. Kenapa pengganti dari dhammah? Li'annahu minal jam'il mudzakkaris salimi. Bagaimana i'rabnya? Wa jumlatul mubtada' wal khabari, dan jumlah mubtada' dan khabar fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa' khabar mubtada' yang pertama. Khabar mubtada' yang pertama. Inilah i'rab jumlah ismiyah. Selanjutnya, as-sarju. As-sarju mubtada'un marfu'an bidhammati. Kemudian ala harfu jarrin mabniun 'ala sukuni, al-farasi ismun majrurun bil kasrati. Bagaimana akhir daripada i'rabnya? Wa jumlatul jari wal majrur, himpunan jar dan majrur, huruf yang menjar dan isim yang dijarkan, fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa' khabarul mubtada'i. Contoh daripada yang lain, as-sa'atu mubtada'un marfu'un bidhammati,
Kemudian tahta al-wisadati, tahta dzarfu makanin wa huwa mudhafun. Al-wisadati mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati, dijerkan dengan kasrah. Bagaimana akhir daripada i'rabnya? Wa jumlatul idhafati atau al-mudhaf wal mudhaf ilaih fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Maka inilah yang disebut dengan i'rabu shibhi jumlatin. I'rab shibh jumlah. Selanjutnya, bagaimana kaidah daripada khabarul mubtada'i hina yakunu jumlatan aw shibha jumlatin? Kaidahnya adalah al-qa'idatu kama yakunu khabarul mubtada'i mufradan, sebagaimana khabar mubtada itu terbentuk daripada isim mufrad. Terbentuk daripada isim mufrad. Seperti apa contohnya isim mufrad? Seperti al-baitu kabirun. Maka setelah mubtada langsung menjadi khabar. Maka itu yang disebut dengan khabar mufrad. Beda dengan apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Khabar masih menjadi bagian daripada himpunan dari jumlah itu sendiri. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan syibh jumlah. Tapi kalau disebut dengan khabarul mubtada dari isim mufrad, maka setelah mubtada dia langsung menjadi khabar. Yakunu jumlatan fi'liyatan, ada juga yang terbentuk daripada jumlah fi'liyah, atau terbentuk au jumlatan ismiyatan, atau terbentuk dari jumlah ismiyah, au syibha jumlatin, atau terbentuk dari syibh jumlah. Ai, yakni jelasnya, tegasnya, dzarfan, terbentuk daripada dzaraf yang sudah kita jelaskan, yakni dzaraf makan dan dzaraf zaman, au jaran wa majruran, atau jar majrur. Selanjutnya, yajibu an tashtamila jumlatul khabar, wajib hendaknya mencakup jumlatul khabar, jumlahnya khabar, jumlatul khabar, yakni jumlah daripada khabar, baik daripada jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, ala dhamirin, harus ada dhamir. Dhamir, baik dhamirnya itu nampak, yakni baris, nampak, atau mustatir, atau tersimpan. Yang terpenting adalah dhamir tersebut ada di jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, baik jumlah daripada fi'liyah dan ismiyah itu dhamirnya nampak atau tidak nampak. Yarbituha bil mubtada, yang memiliki keterikatan dengan mubtada. Maka harus ada bagian daripada dhamir itu sendiri, karena keabsahan daripada jumlah khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah fi'liyah harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Kemudian at-tatbiq fi ityanil misal, praktek dalam mendatangkan contoh. Saya minta antum misalan wahid min khabaril mubtada, satu contoh dari khabar mubtada, satu fil jumlatil fi'liyati, jumlah fi'liyah, wal jumlatil ismiyati, jumlah ismiyah, dan syibh jumlah. Satu-satu, satu jumlah fi'liyah, satu jumlah ismiyah, satu syibh jumlah. Silakan antum kerjakan. Insyaallah antum bisa, dan mudah-mudahan antum bisa memahami materi pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.